Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Restu Bagus Mirangga. Berikut ini adalah laporan praktikum pelestarian sumber daya lahan berkelanjutan. Di latar belakang, sumber daya lahan pertanian merupakan komponen utama dalam industri bahan pangan yang tidak dapat digantikan oleh peralatan atau mesin modern. Lahan pertanian tetap diperlukan sepanjang masa karena lahan sama dengan air, sinar matahari, gas, karbon, dan tanaman adalah kompleks mesin industri pangan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Namun keberadaan dan mutu lahan tanah pertanian dapat menjadi rusak oleh keteledoran manusia karena sifat acuh atau kurang memahami. Tujuan praktikum Pertama, mahasiswa mampu melakukan evaluasi sumber daya lahan di sekitarnya. Kedua, mahasiswa mampu menghitung status daya dukung lahan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab dan solusi pencemaran dan degradasi lahan. Adapun waktu dan tempat praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 11 Februari 2021 di Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Baik, selanjutnya yang pertama adalah evaluasi lahan. Evaluasi lahan dilaksanakan di Desa Argamukti. Ini adalah wilayah binaan BPP Argapura terdiri dari 5 blok, 5 RW, 11 RT. Terdapat 1 gapoktan dengan 8 poktan, luas lahan 7,6 km persegi dan jumlah penduduk 2.596 orang. Nah, baik, ini adalah kondisi lahan pertanian Argapura. Di layar kanan itu adalah tanaman bawang merah terdapat di wilayah berlereng. Kemudian di layar kiri itu adalah kondisi jalan jelas memang kalau melihat gambar di sini ini sangat perlu tindakan konservasi Untuk selanjutnya di penentuan kelas kemampuan lahan, ini adalah hasil tabelnya. Diketahui bahwa aktualnya adalah S3 di kualitas dan karakter lahan W, potensialnya S2 WRS. Kelas drainase sangat baik, tekstur tanah lempung berliat, kedalaman perakaran 25 cm. Untuk bulan kering 6 bulan, curah hujan 320 sampai dengan 450. Merupakan wilayah berlereng kisaran 15-20% Batu di permukaan 1%. Bahkan ada di beberapa lokasi yang memang lebih curam, bahkan sampai 45% kemiringannya. Seperti yang tadi digambar itu kisaran 40-60% untuk tingkat kemiringan lerengnya itu. Jelas karena wilayah Argamukti merupakan desa yang berada di wilayah pegunungan atau tepatnya di kaki Gunung Ciremai. Jadi pertanian di sana adalah pertanian berlereng. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian lahan Argamukti terdapat pada S2 atau cukup sesuai. Lahan mempunyai pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan tertentu. Selanjutnya adalah daya dukung lahan. Nah, ini adalah tabel ketersediaan suplai lahan. Bisa kita lihat masing-masing data produksinya, kemudian harga komoditasnya, nilai produksinya. Nanti berikut akan saya sampaikan hasilnya saja, totalnya berapa. Kisaran di slide berikutnya saya akan tampilkan. Nah, ini adalah ketersediaan lahan. Perhitungan ketersediaan lahan sebagai berikut. SL sama dengan 302.121.000.000 dibagi 10.500 dikali 1/2400. Ini totalnya setelah dikalkulasikan ada SL ada 11.988,9 hektar, hampir 12.000 Jadi ketersediaan lahan pertanian di Kecamatan Argapura adalah 11.988,9
hektar. Baik, selanjutnya kebutuhan hidup layak atau KHLL ya, sama dengan 1000 kg per jiwa per tahun dibagi 2400 kg per hektar per tahun sama dengan 0,42 hektar per jiwa. Jadi status daya dukung lahan SL itu tadi 11.988,9 hektar, sementara DL-nya adalah 13.822 hektar, maka dapat disimpulkan bahwa SL kurang dari DL, yang berarti daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Selanjutnya yang ketiga adalah pencemaran dan degradasi lahan. Nah, ini kondisi di Argapura di gambar yang atas dan yang bawah itu adalah degradasi lahan yang terjadi. Adapun penyebab-penyebabnya karena curah hujan yang terlalu tinggi baik kuantitas maupun intensitasnya, kemudian lereng yang curam dan tanah yang peka terhadap erosi. Kemudian kalau kita lihat di sini itu kurangnya tanaman pelindung ya, atau tanaman yang memperkuat perakaran atau yang bisa mengikat tanah gitu agar meminimalisir terjadinya erosi. Jadi itu ya kondisinya. Ya, selanjutnya kita akan mengulas video. Ada 3 video yang akan kita ulas. Video pertama adalah TPST, tempat pengolahan sampah terpadu Abu Danko yang berlokasi di Tangerang Selatan. Ini beroperasi dari bulan Juli 2019. TPA menerima sekurang-kurangnya 800 ton. Coba bayangkan ya, setiap hari ya. Dari 1,5 juta penduduk Tangerang Selatan. Inilah yang mendorong kepedulian Kemal Pasha. Nah, namanya Kemal Pasha. Langkah kecilnya ini dimulai bersama anaknya yang bernama Fatahillah Pasha. Mereka berdua mengembangkan mesin Musayama ya. Mereka menyebutnya Musayama atau kepanjangan dari musnah kaya manfaat. Bisa mengelola 15 ton sampah per hari dari 10.000 rumah tangga. Ini adalah suatu teknologi yang ramah lingkungan, maksudnya memberikan manfaat baik bagi lingkungan karena banyak sekali bencana-bencana ya yang timbul sebab dari pengelolaan sampah yang kurang baik gitu. Di video kita juga dijelaskan bagaimana memilah sampah yang baik kemudian agar bermanfaat. Ya, lanjut ya ke video yang kedua. Video yang kedua tentang reklamasi. Reklamasi merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan lahan perkotaan. Namun, di sisi lain reklamasi bisa menjadi sumber masalah apabila tidak dipertimbangkan secara bijaksana. Dengan adanya kasus reklamasi di negara lain dan ditambah dengan kemiripan geografis dan data spasiotemporal, diharapkan ya bisa menjadi tolak ukur Indonesia untuk kasus reklamasi di Teluk Jakarta yang masih pada tahap perkembangan. Hal tersebut dilakukan agar dampak buruk seperti pencemaran perairan serta hilangnya bakau dan sumber daya laut dapat dikurangi. Perlu juga diperhatikan bagaimana ambang batas ya, atau kita kenal dengan AMDAL gitu. Selanjutnya video yang ketiga atau yang terakhir tentang rehabilitasi hutan dan lahan BPDASHL di tahun 2019 ya, merupakan upaya dalam memperbaiki lahan kritis di hutan lindung seluas 8.000 hektar. Nah, tahapan-tahapannya dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat, kemudian prakondisi dan FGD, menampung aspirasi masyarakat maksudnya, kemudian susun rancangan penanaman, dan pemeliharaan sampai 3 tahun. Banyak manfaat daripada rehabilitasi, mulai daripada peningkatan ekonomi bagi masyarakat, kemudian juga seimbangnya ekosistem di hutan, kemudian juga bagusnya atau baiknya kualitas das, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya ini slide terakhir atau kesimpulan ya. Tingkat kesesuaian lahan Hargamukti terdapat pada S2. KHLL 0,42 hektar per jiwa. Kemudian SL-nya ada 11.988, kemudian DL 13.000 dan yang lainnya. Ini sudah diulas dari sebelumnya juga. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.